Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang,
Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Roma 6. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 14, mati dan bangkit dengan Kristus. Banyak orang Kristen yang salah paham akan kasih karunia Tuhan. Mereka menganggap bahwa dengan kasih karunia yang melimpah, maka dapat juga melakukan dosa dengan bebasnya. Melakukan dosa, maka saya meminta pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni saya. Benarkah demikian? Apakah kita boleh bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Tentu ini adalah pemikiran yang sesat. Ingat, Tuhan tidak bisa kita permainkan. Ketika kita ikut dalam kematian Yesus, berarti semua dosa telah kita tanggalkan dan matikan di kayu salib. Itulah baptisan, yaitu mati dan bangkit bersama Yesus. Maka dengan itu pentingnya kita dibaptis. Bagi jemaat Tuhan yang mau dibaptis, mari daftarkan diri saudara kepada gereja. Kristus mati satu kali untuk mematikan dosa selama-lamanya, sehingga ia hidup selama-lamanya juga bagi Allah. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mengelola kasih karunia Allah itu dalam hidup kita. Menyerahkan hidup kita, waktu, tenaga, pikiran, talenta, dan tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk dikendalikan atau dikontrol oleh keinginan daging kita sebagai alat kejahatan. Kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Allah yang sudah menebus kita. Di dalam ayat 15-23, dua macam perhambaan. Kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Jadi kita tidak perlu lagi taat kepada dosa dan menjalani hidup yang menuju kepada kebinasaan. Allah telah menebus kita melalui karya agung Yesus Kristus. Telah lunas kita dibayar. Kita dijadikan orang-orang merdeka. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan diri kita untuk hidup kepada kebenaran, agar kebenarannya berbuah di dalam kehidupan kita. Menjadi hamba kebenaran ada jalan terjal yang akan dihadapi. Tetapi jalan kebenaran itu akan membawa kita untuk hidup kekal bersama Yesus. Mana yang akan kita pilih? Jalan kebenaran atau jalan dosa? Jalan kebenaran hidup bersama Yesus. Jalan dosa ujungnya adalah maut atau hukuman yang kekal. Sekali lagi, pilihan ada pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.